إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih pada ayat 31 sampai 34 nih dari surah Yusuf. Insyaallah. La hadiniya billah salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ayat ini sudah kita baca ya, dan sudah dibaca juga tafsirnya, menjelaskan bagaimana omongan dari para wanita pembesar di kota tersebut. Mereka mengecam Imra'atul Aziz yang katanya merayu pelayannya sendiri. Ya. Sungguh dia telah berada di dalam kesesatan. Ya. Mereka mengecam Imra'atul Aziz. Nah, rupanya apa yang mereka perbincangkan, mereka gunjingkan, terdengar pula oleh Imra'atul Aziz. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa'tadat lahunna muttaka.
Ya, Imra'atul Aziz akhirnya mengundang mereka. Ya, dan disiapkan tempat dan jamuan kepada mereka. Mobil khusus, mereka kemudian diberikan, setiap orang diberikan jamuan tersebut, ya mungkin buah seperti itu yang ketika mau dimakan harus dipotong dulu pakai pisau. Maka mereka siap Imratul Aziz berikan kepada mereka, setiap dari salah seorang dari antara mereka itu sebuah pisau. Kemudian pada saat itu Nabi Yusuf diperintahkan untuk keluar lewat di antara mereka. Wa qalat ikhruj 'alaihin. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qulna hasya lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Ketika mereka melihat Nabi Yusuf yang berlalu di hadapan mereka, mereka terkagum-kagum ya, akan keindahan, ya, kegantengan Nabi Yusuf. Wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka secara tidak sadar sampai saking terpesonanya mereka kepada Nabi Yusuf, mereka sampai melukai tangan-tangan mereka. Ya. Wa qulna hasya lillah, mereka semua mengatakan maha suci Allah. Ma hadza basyara, ini sih bukan manusia. In hadza illa malakun karim, ini melainkan adalah seorang malaikat yang mulia. Ya. Sampai mengatakan seperti itu, ya, saking mereka terpesonanya, terkagum-kagum melihat Nabi Allah Yusuf. Nah, pada saat itulah Imra'atul Aziz merasa dapat angin di sini. Artinya merasa, oh, kamu baru ngelihat sebentar saja, ya, sudah begitu terpengaruhnya kalian sampai melukai tangan-tangan kalian. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fi. Imra'atul Aziz mengatakan, itulah dia yang kamu cela aku karena tertarik kepada Nabi Yusuf. Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Sungguh aku telah merayu dia, menggoda dia untuk menundukkan dirinya, fasta'sam, lalu dia menolak. Wala illam yaf'al ma amuruhu, tapi andai kata dia tetap tidak mau mengerjakan apa yang aku perintahkan kepadanya, la yusjananna, pasti diadakan di penjara, atau la yakunan minas sakhirin, atau ya wa la yakunan minas sakhirin, dan dia pasti akan menjadi orang yang terhina. Jadi ternyata sampai saat ini, ya, Imra'atul Aziz masih belum mengurungkan niatnya, belum surut keinginannya untuk tetap menundukkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf melihat bagaimana gelagat yang tidak baik ini, yang senantiasa akan mengancam dirinya terus, ya, menggodanya. Bukan saja sekarang hanya satu orang wanita, tapi ini mereka bersekongkol. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Nabi Yusuf mengatakan, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi apa yang mereka inginkan tersebut. Yad'unani. Ya, di sini menunjukkan bagaimana semua wanita tersebut menginginkan seperti itu. Wa illa tasrif anni kaidahun, kalau engkau tidak palingkan dariku tipu daya mereka, asbu ilaihinna, niscaya aku akan cenderung, ya, kepada mereka, tertarik kepada mereka. Wa akum minal jahilin, dan aku akan termasuk orang-orang yang bodoh jika aku mengikuti mereka seperti itu. Fastajaba lahu
rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna. Maka Allah, Tuhannya, memenuhi keinginan Nabi Yusuf, mengabulkan doanya Nabi Yusuf. Fasarafa anhu kaidahunna, dan Allah malingkan dari Nabi Yusuf kaidahunna, tipu daya mereka. Innahu huwas samiul alim, sungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Yaitu sudah kita baca tafsirnya, sekarang kita ke buhutsnya. Buhuthun, pembahasan. Kama ra'ayna min qabli fa inna imra'atal azizi wa niswata misra istafadna min umurin mukhtalifatin fi sabilil wusuli ila muradihinna. Sebagaimana kita saksikan sebelumnya, sungguhnya Imratul Aziz ini dan juga para wanita Mesir, mereka menggunakan dengan berbagai cara yang bermacam-macam, fi sabilil wusuli ila muradihinna, untuk mencapai tujuan mereka. Jadi berbagai cara mereka gunakan untuk mencapai tujuan mereka. Famarratan bi idharil 'ishqi wal 'alaqati syadidati wat taslimil mahdh. Terkadang dengan menampakkan rasa kecintaan, dan bagaimana hubungan yang begitu kuat. Jadi menampakkan bagaimana mereka itu seolah-olah begitu ingin dekat dengan Nabi Yusuf. Wat taslimil mahad, dan juga bagaimana mereka begitu memasrahkan dirinya. Wa marratan bit targhibi wat tama', terkadang juga dengan anjuran, dengan dorongan dan sebagainya. Wat tama', dan juga dengan rayuan yang bermacam-macam, yang membuat seorang akan melampiaskan keinginannya seperti itu. Thumma bitahdid, kemudian ketika ini semuanya tidak bisa mereka capai dengan cara ini, mereka kemudian gunakan cara ancaman. Au bita'birin akhar, atau dengan kata lain, tawassalna bisyahwati wal mali wal quwwah. Mereka menggunakan cara dengan syahwat, godaan dan kecantikan wanita, wal mal, juga dengan godaan harta, dibujuk, dia akan mendapatkan harta karena ini kan seorang yang memiliki kedudukan tinggi, memiliki harta yang banyak. Kalau kamu mengikuti perintahnya, kamu akan juga mendapatkan harta yang banyak. Dan juga menggunakan al-quwwah, kekuatan. Diancam kalau kamu nggak mau nuruti, nanti kamu akan dipenjara, disiksa, dihinakan, dan seterusnya. Ini dengan 3 cara ini. Wa hadhihi usulun muttahidatul ma'al yatawassalu biha at-tughatu wal mutajabbiruna fi kulli 'asrin wa zaman. 3 hal yang menjadi satu ini, yang 3 hal ini, 3 hal pokok ini, yaitu tadi bisyahwa, godaan wanita, godaan harta, dan juga dengan ancaman ini adalah usulun muttahidatul ma'al. Ini adalah hal-hal yang pokok yang memiliki tujuan yang sama. Yatawassalu biha at-tughatu wal mutajabbiruna fi kulli 'asrin wa zamanin, yang mana ketiga hal ini digunakan oleh para tughat, oleh para tiran, oleh para orang-orang zalim, wal mutajabbirun, dan orang-orang yang angkuh, yang sombong, fi kulli 'asrin wa zaman, di setiap masa dan setiap zaman. Inilah cara ini selalu mereka para penguasa yang zalim, ketika ada orang yang
yang kekeh dalam kebaikan, dalam pendiriannya menegakkan kebaikan, ya, dan tidak sesuai dengan jalan mereka, mereka bujuk, ya, bujuk dengan wanita, ya, dengan harta, dan kalau enggak bisa, pasti mereka dengan kekuatannya. Hatta laqad ra'ayna kararan wa miraran annahum min ajli ay yujbiru rijal al-haqqi al-istislam. Sehingga berkali-kali kita lihat bahwasanya mereka itu karena untuk memaksa orang-orang yang berada di dalam kebenaran untuk menyerah, yudhiruna lahum fi majlisin wahid lainan lil ghayah wa yulawhihuna bil musa'adati wa anwa'il imdadi targhiban thumma yatawassaluna fi nihayatil majlisi bitahdidi wal wa'id. Ya, mereka demi untuk menundukkan orang yang berpendirian di dalam kebenaran, menegakkan kebenaran, mereka menampakkan dalam satu tempat, dalam satu majelis, ya, mereka menampakkan kelemah lembutan yang sangat begitu, ya. Artinya, dirangkul, dipuji. Wa yulawwahuna bil musa'adat, mereka kemudian mengiming-imingi bantuan, ya. Mau perlu apa nanti dikatakan bantu. Wah, Ustadz ini misalnya perlu, bagaimana pesantrennya mau dibangun, dibesarkan, disiapkan bantuan. Wa anwa'il imdad, dan berbagai dukungan targhiban. Tujuannya itu adalah untuk, ya, menundukkan hatinya, ya, untuk supaya orang itu mau mengikuti kehendak al-jabbarun tadi. Thumma yatawassaluna fi nihayatil majlis, kemudian mereka berupaya, mereka menggunakan di akhir pembicaraan tersebut, ya, kalau orang itu tidak mau tunduk juga dengan tadi kelembutan, bantuan dan sebagainya, mereka gunakan ancaman wal wa'id, ya, dengan tahdid wal wa'id, ini sama, ya, ancaman. Wala yaltafituna ila ma fi hadha min at-tanaqudi fi majlisin wahidin wa ma fihi min dana'atin wa khissatin wa lu'min fadih. Dan mereka sama sekali enggak perhatikan, ya, artinya enggak mengindahkan, ya, pada apa yang mereka lakukan. Ini kan kontradiksi. Yang satu, ya, di satu saat mereka dengan lemah lembut, dengan bujukan, dengan sanjungan, ya, dengan menjanjikan bantuan, tapi di saat yang lain mereka mengancam. Ini kan tanaqud. Kalau kata mereka benar-benar tulus, ya, ingin membantu, benar-benar mencintai, tentu akan ada ancaman. Tapi di sini, ya, di satu tempat yang sama, di situ, ya, juga ada ancaman. Jadi ada tanaqud di sini. Mereka tidak peduli hal tersebut, ya. Ada kontradiksi dalam apa yang mereka lakukan. Wa ma fihi min dana'atin wa khissatin, walaupun di situ ada, ya, ada kehinaan, kebusukan, wa lu'min fadih, ya, dan celaan yang sangat memalukan dalam tindakan yang seperti itu. Bagaimana, ya, mereka berpura-pura baik, kemudian sekaligus mengancam. Wasababu wadih, sebabnya jelas. Fahum yuridunal hadaf wala tahumhumul wasilah. Tujuannya jelas, ya, apa sebabnya jelas, yaitu mereka, ya, yang mereka inginkan adalah mencapai tujuannya, ya, enggak peduli dengan caranya, bagaimanapun caranya mereka akan gunakan. Wa bi ta'biran akhar, dengan kata lain, yastaghithuna lil wusuli ila ahdafihim ayya uslubin wa ayyata wasilatin kanat. Mereka akan menggunakan, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan mereka, ya, dengan berbagai cara dan berbagai wasilah. Cara apapun mereka akan gunakan, yang penting tujuan mereka, ya, tercapai. Seperti itu. Wa fi hadzal muhiti yastaslimul afradud dhi'af.
sawa'un sawa'an fi awalil marhalah aw wasatiha aw nihayatiha. Wa fi hadzal muhit, di samudra yang begitu dahsyat ini, yastaslimul afradud dhi'af, seorang yang memiliki kepribadian lemah akan menyerah, akan pasrah. Sawa'an fi awalil marhalah, baik itu di tahap pertama ketika dirayu saja sudah kelepek-kelepek, istilahnya dia sudah pasrah. Awasatiha, atau kalau yang lebih kuat lagi di pertengahannya. Au nihayatiha, atau di akhirnya ketika diancam seperti itu. Illa anna awliya al-haqqi la yaktarithuna bihadhil asalib bima ladayhim min syahamatin wa syaja'atin wa nuril iman wa yarfuduna at-taslim bidarsin qati'in hatta walau adda dhalika ilal maut. Akan tetapi bagi orang-orang yang berada dalam kebenaran, awliya al-haq, orang-orang yang memiliki tekad yang benar, memiliki keteguhan di dalam kebenaran tersebut. La yaktarithuna bihadhil asarib. Mereka tidak peduli dengan berbagai cara ini. Bima ladaihim min syahamatin, disebabkan dengan apa yang ada pada mereka dari sifat syahamah, sifat keberanian, kepahlawanan, wa syaja'atin, dan keberanian, wa nuril iman, dan cahaya keimanan. Wa yarfuduna at-taslim, mereka menolak untuk menyerah, bidarsin qati'in, ini kalimat kiasan, dengan sangat gigih. Daras asalnya itu biasanya gigi geraham gitu ya. Seperti ada dalam hadis Nabi, addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham seperti itu. Ya, artinya maksudnya pegang teguh seperti itu dengan kuat-kuat. Wa yarfuduna at-taslim bi darsin qati. Mereka menolak untuk pasrah, untuk menyerah dengan kegigihan yang sangat kuat, hatta walau adda dzalika ilal maut, sehingga walaupun hal tersebut akan mengakibatkan kematian. Wa aqabathumul intisaru tab'an, dan mereka tentunya akan mendapatkan kemenangan. Intisaru anfusihim wa intisaru mubadihim. Mereka mendapatkan kemenangan pada diri mereka, atas diri mereka, dan juga kemenangan atas prinsip-prinsip mereka. Au alal aqal intisaru mubadihim, atau paling sedikit mereka menang dalam mempertahankan prinsip mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, katsiruna hum mithla niswati Misr. Katsiruna hum mithlu niswati Misr. Banyak orang seperti wanita-wanita Mesir ini, yang diceritakan di sini. Fatalamahum jalisuna haulal hima yudhiruna anfusahum munazzahina wa atqiya wa yalbasuna thiyabal iffah wa ya'udduna al-inhiraf kama huwa fi imra'atil aziz fi dhalalim mubin. Wa ya'udduna al-inhirafa kama huwa fi imra'atil aziz fi dhalalim mubin. Banyak orang-orang yang seperti, yang tipe-tipe seperti imra'at Mesir ini, niswatu Mesir ini. Selama mereka masih berada di dalam perlindungan, artinya di dalam istana mereka. Yudhiruna anfusahum munazzahina wa atqiya. Mereka menampakkan diri mereka itu suci. Atqiya, bertakwa. Wa yalbasuna thiyabal iffah. Mereka kenakan pakaian-pakaian yang apik, yang baik seperti itu, yang apik artinya yang menjaga kehormatan. Wa yu'adduna al-inhirafa kama huwa fi imraati al-aziz fi dhalalim mubin. Dan mereka menganggap penyimpangan seperti yang dilakukan oleh imraatul aziz ini, mengatakan itu fi dhalalim mubin. Ya. Itu ketika mereka
masih di tempat mereka. Ya, seperti itu. Walakin hina yata'arraduna li adna sadmatin yankashifu anna aqwalahum la tusaddiqu af'alahum. Akan tetapi ketika mereka menghadapi serangan yang paling rendah saja, li adna sadmah. Sadmah arti pukulan atau serangan yang paling rendah saja, yankashifu maka tersingkaplah anna aqwalahum la tusaddiqu af'alahum. Bahwasanya perkataan mereka itu tidak selaras dengan perbuatan mereka. Ya, tersingkap. Jadi itulah bagaimana ujian-ujian itu terkadang bisa menyingkap ya kebenaran dan keaslian seseorang. Ya, sehingga ada pepatahkan indal imtihan yukramul mar'u aw yuhan. Ketika ujian itu maka ada orang yang terhormat, yang dihormati, atau ada orang yang terhinakan ya karena ketahuan dia ya tidak benar seperti itu. Nah ini ya, contohnya seperti ini. Ketika mereka berada di dalam tempat perlindungan, mereka mengecam Imra'atu Mesir. Tapi ketika mereka menghadapi cobaan tersebut, ujian baru sebentar saja, melihat pertama kali saja, maka tersingkaplah bahwasanya perkataan mereka sama sekali tidak selaras dengan perbuatan mereka. فإذا كانت امرأة العزيز بعد سنين من معاشرة يوسف قد وقعت في شرك حبه وعشقه فإنهم في أول مجلس يبتلون بمثل هذا المصير ويقطعون الأيدي مكان الأترنج. Ya. Akan tetapi فإذا كانت امرأة العزيز, jika halnya Imra'atul Aziz ini setelah bertahun-tahun bergaul dengan Nabi Yusuf, qad waqa'at fi syirki hubbi wa ishqih, dia terperangkap ya, terjatuh dalam dalam kecintaannya ya, dalam perangkap kecintaannya dan kasmarannya lagi itu ya. Atau apa bahasa Arab banyak sekali dalam menggambarkan tentang cinta yang kemarin ya disebutkan. Jadi dia sudah lama bertahun-tahun ini Imra'atul Aziz. Fa'innahum, kalau mereka yaitu niswatu Misra itu ya, fi awwali majlisin yubtaluna bimithli hadzal masir. Baru di pertemuan pertama baru pertama kali bertemu yubtaluna bimithli hadzal masir, mereka sudah ya tergoda dengan akhir yang seperti ini. Wa yaqatti'una al-aidi makan al-utruj, ya, dan mereka bahkan sampai melukai tangan mereka, memotong tangan-tangan mereka, bukannya buah ya, jeruk yang mereka potong seperti itu. Ini gambaran bagaimana terkadang seorang yang belum teruji kadang-kadang bisa seperti itu. Tapi ketika menghadapi ujian, kalau seorang ketika sudah diuji ternyata dia itu tetap kokoh, maka itu berarti dia benar-benar memiliki pendirian yang kuat. Ya. Indal imtihan yukramul mar'u aw yuhan. Yang ketiga, hunaka qad yaridu su'alan wa huwa lima wafaqa Yusuf ala tarab imra'atil aziz wa kharaja 'ala an-niswati fil majlis. Di sini ada pertanyaan, kenapa kok ya Yusuf mau bersepakat ya atau mengikuti kemauan Imra'atil Aziz dan dia keluar ya kepada para wanita tersebut di majelis tersebut. Al-majlis allati turattabu min ajli al-ithmi wa li tabri'ati imra'atin athimah.
Suatu majelis yang memang sudah dirancang untuk melakukan suatu dosa dan untuk membersihkan ya, nama Al-Aziz Imra'atil Aziz ya, yang memang bersalah. Walakin ma'a mulahadati anna Yusuf kana bihasabi adh-dhahir ghulaman mushtara wa alaihi an yakhduma fil qasr. Akan tetapi kalau kita perhatikan bahwasanya Yusuf itu ya secara zahir dia adalah seorang pemuda yang dibeli. Ya, dulunya kan asalnya ya, dia dijadikan budak, dibeli. Dan dia harus melayani ya, di istana tersebut menjadi pelayan. Fala'alla imra'atul aziz istaghallat hadhil fursah wal hilah liya'ti bit ta'ami mathalan. Barangkali saja ya, wanita pembesar ini menggunakan kesempatan ini dan siasat ini untuk agar Nabi Yusuf disuruh membawa makanan. Jadi bukan disuruh bagaimana melayani si wanita tersebut, para wanita di situ. Artinya cuma suruh keluar, suruh bawa sesuatu misalnya, seperti itu. Li'atiya bit-ta'imi misalnya duna ayya'rifa bihadzal khuttah wa makrin niswah. Tanpa Nabi Yusuf menyadari atau mengetahui rencana dan makar wanita tersebut. Wa khassatan annana qulna anna ta'bir al-Qur'an ukhrij 'alaina kama yadhharu minhu annahu lam yakun kharijan bal kana fi ihdal ghurafil mujawirah lil majlisi kal matbakhi mathalan. Terutama sekali sudah kita katakan ungkapan dalam Al-Qur'an ini ukhrij 'alaihin, keluarlah kepada mereka, sebagaimana yang nampak dari kalimat ini bahwasanya asalnya Nabi Yusuf lam yakun kharijan. Ya, dia belum berada di luar di kalangan wanita tersebut. Di kalangan para wanita tersebut atau di majelis tersebut. Tapi kana fi ihdal ghurafil mujawirah, dia asalnya berada di salah satu ruangan yang berdekatan dengan majelis tersebut. Kal matbakh misalnya dia asalnya ada di dapur kemudian disuruh keluar seperti itu. Jadi sama sekali tidak mengetahui apa rencana para wanita tersebut. Yang keempat, jumlatu yad'unani. Kalimat yad'unani di sini, yad'unani ilaihi wa jumlatu tasrif anni kaidahunna tadullani jayidan ala anna niswata misra dhawatil hawa ba'da ma jara lahunna min taqti'il aidi wal inbihar bi jamali Yusuf. Dua kalimat ini yaitu yad'unani ilaihi, artinya mereka serukan, mereka inginkan gitu ya. Kemudian tasrif anni kaidahunna, yaitu dengan kalimat kamu palingkan dariku tipu daya mereka. Ini dua kalimat ini ya menunjukkan bahwasanya para wanita Mesir itu memiliki nafsu, keinginan ba'da ma jaralahunna min taqti'il aidi, setelah apa yang berlangsung, apa yang terjadi kepada mereka dari terpotongnya tangan-tangan mereka, wan bihari bijamali Yusuf, dan mereka terkagum-kagum dengan kegantengan Nabi Yusuf. Waradna hadzal maidana aidan wa talabna min Yusuf ay yastaslima lahunna aw limra'atil aziz. Mereka kemudian pun mereka semuanya mengarungi arena ini dan mereka meminta dari Yusuf agar supaya Yusuf itu menyerah kepada mereka, tunduk kepada mereka, atau paling tidak kepada Imra'atul Aziz. Walakinna Yusuf aba alaihinna jami'an. Akan tetapi Nabi Yusuf tidak mau, menolak itu semua. Wa hadza ya'ni anna Imra'atul Aziz lam takun wahdaha fil jarimah bal kana laha syarikatun fi dzalik. Ini berarti bahwasanya Imra'atul Aziz di sini tidak sendirian dalam kejahatan ini. Bahkan dia memiliki sekutu-sekutu dalam perbuatan buruk tersebut. Yang kelima, hina yaqul insan asiran bi qabdati syada'iti wal hawadith wa tajurruhu ila syafal hawiyah.
ketika seorang manusia ya terperangkap ya di cengkraman kesulitan wal hawadits dan peristiwa-peristiwa yang dahsyat yang mengelilinginya. Wa tajurruhu ila syafal hawiyah, dan mendorong dia ke jurang, ke tepi jurang. Syafa, ke tepi jurang atau bibir jurang. Syafatai itu kan artinya bibir. Dan mendorong dia ke tepi jurang. Fa'alihi ayyatawakkala 'ala Allah wa iltiju ilaihi wa yastamiddu minhu faqat. Maka seyogyanya lah dia untuk bertawakal kepada Allah dan hanya bersandar kepadanya dan hanya memohon pertolongan daripadanya saja. Yastamiddu ayatlubul madad. Fa idza lam yahdhu bi lutfihi wa 'auni fa innahu la yastati an yaquma bi ayyi 'amalin. Kalau dia tidak mendapatkan bantuan dan kasih sayang Allah dan bantuannya, maka sungguhnya dia itu tidak akan dapat melakukan berbagai aktivitas pun. Artinya dia akan terjerumus. Kalau orang sudah berada di tepi jurang, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, dia akan terjatuh seperti itu. Selain kalau dia kecuali kalau dia mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa hadza darsun 'allamana iyyahu Yusuf al-'azim at-tahir al-dhayyil. Inilah adalah pelajaran yang diajarkan oleh Nabi Yusuf kepada kita. Nabi Yusuf yang begitu agung, yang suci. Al-Dhayyil ini artinya al-bari, yang bersih dari perbuatan yang tidak baik tadi. Jadi bagaimana Nabi Allah Yusuf mengajarkan kepada kita pada saat-saat yang genting, pada saat-saat di mana kita dikelilingi oleh berbagai kesulitan, maka pada saat itu kita diajarkan untuk bertawakal dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Fa anta ya rabbil hafidhu li, engkaulah wahai Tuhanku yang menjaga aku. Wala a'tamidu ala quwa wa qudrati, ala quwaya wa qudrati wa taqwai. Dan aku sama sekali tidak mengandalkan kekuatanku, kemampuanku atau ketakwaanku. Hadhil halatu ta'alluqul mutlaq bi lutfillah. Kondisi ini, kondisi yang merupakan ketergantungan yang mutlak dengan kasih sayang Allah. Bil idafati ila anha tamnahu ibadatallahi qudratan wa istiqamatan ghaira mahdudah. Di samping at-ta'alluq al-mutlaq di sini, kondisi ini di samping itu akan memberikan kepada hamba-hamba Allah qudratan, kemampuan, wastiqamatan, dan keistiqamahan yang ghaira mahdudah, yang tidak terbatas. Fahiya tashmuluhum bi altafihi al-khafiyah. Kondisi ini juga akan meliputi mereka dengan kelembutan Allah yang khafiyah, yang tersembunyi. Tilkal altaful lati la yumkinu wasfuha wa tasdiqu biha illa 'inda ru'yatiha wa musyahadatiha. Yaitu kelembutan yang tidak mungkin kita gambarkan, yang tidak dapat digambarkan dan tidak dibuktikan kecuali ketika kita menyaksikan sendiri dan kita merasakannya sendiri. Fahaula'i humul ladzina yaskununa fi dhillallahi wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Mereka itu adalah orang-orang yang menempati naungan Allah dan rahmatnya, baik di dunia ini maupun di akhirat. Faqad warada hadithun an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha asy-sya'ni yaqul. Telah warid suatu hadis, ini juga di Riyadhus Shalihin ada tentang masalah ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli 'arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arasy-Nya, di mana tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah. Yang pertama, 7 golongan tersebut yang akan mendapatkan naungan nanti, di mana pada saat itu manusia
berada dalam kekalutan, kebingungan, ya, tentang nasib mereka masing-masing. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya. Mereka berada dalam ketentraman, kenyamanan seperti itu. Itu siapa mereka? 7 golongan tersebut. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Ya, jadi menjadi pemimpin tugasnya berat, ya, godaannya banyak, tapi kalau bisa menjadi pemimpin yang adil bagi rakyatnya, mereka akan, ya, mendapatkan nanti, ya, di yaumil qiyamah naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat manusia berada di dalam kebingungan, di dalam ketakutan, mereka, ya, mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamun adil. Yang kedua wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua, ya, di antara 7 golongan tersebut yang akan mendapatkan naungan adalah seorang pemuda yang tumbuh besar dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya sejak muda dia senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir umur. Ya. Ya, ada orang, ya kan, yang dari muda dia bergajul, dia baru sudah tua baru bertobat. Ya, seperti itu. Itu baik, ya, tapi ini kondisi yang lebih baik yang adalah yang terbaik, yang mana mereka mendapatkan keistimewaan, yaitu yang sejak muda mereka sudah tumbuh dalam pengabdian kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Ini golongan yang kedua. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Ya. Dan yang golongan yang ketiga adalah seorang yang hatinya selalu, ya, bergantung dengan masjid. Artinya gandrung dengan masjid. Ketika dia keluar, ya, maupun, ya, sampai dia kembali kepadanya, ke masjid. Ya. Jadi artinya dia selalu, ya, sholat berjamaah, ya, selalu, ya, bertemu dengan saudara-saudaranya kaum muslimin di sana di masjid, ya, seperti itu. Ya, selalu memperhatikan kemakmuran masjid, ya, karena masjid ini menjadi pusat pertemuan, ya, di antara, ya, kaum muslimin di lingkungan tersebut. Dan sebenarnya masjid bukan saja hanya untuk ibadat, tapi masjid di zaman Nabi digunakan sebagai tempat musyawarah, tempat membicarakan segala problematika umat seperti itu. Ya, tempat di mana mereka bersilaturahmi. Jadi bukan hanya sebagai tempat untuk salat berjamaah saja. Jadi rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid. Kemudian golongan yang berikutnya adalah warajulani kana ala ta'atillahi azza wa jalla fajtama'a ala dhalik wa tafarraqa. Ya, ala dhalik. Dan 2 orang yang berada di dalam ketaatan kepada Allah, ya, saling mencintai karena Allah. Ya. Fajtama'a ala dhalik wa tafarraqa ala dhalik. Mereka berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ya. Ini bagaimana, ya, pentingnya untuk saling mencintai, ya, kepada orang-orang pencintai di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ya, artinya ketika kita benci karena Allah artinya benci sesuatu karena sesuatu tersebut, ya, melanggar perintah Allah. Mencintai sesuatu, ya, mencintai karena sesuai dengan ketentuan Allah dan ketaatan kepada Allah. Nah, orang yang saling mencintai ini, ya, dalam ketaatan kepada Allah termasuk nanti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah warajulun dzakarallaha khalian, dzakarallaha azza wa jalla khalian fafadat aina. Ya, dan seorang ini selalu di sini rajulun, ya, tapi ini bukan berarti hanya orang laki-laki, ya, tapi orang perempuan juga, ya.
Wa rajulun dzakarallahu azza wa jalla, ya, seorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sunyi, dalam keadaan sepi, dalam keadaan sendirian, ya, di malam hari misalnya. Fafadat aina, lalu bercucuran air matanya. Ya, ini tentang bagaimana seorang yang senantiasa berzikir kepada Allah, ya, dalam keadaan sunyi, ya, di malam hari, ya, salat, ya, tunduk kepada Allah, sujud, ya, dan ya, bagaimana merenungi dosa-dosanya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mencurahkan air matanya. Dalam hadis lain adalah ada dua mata, ya, ainani, ya. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, mata yang begadang karena begadang di dalam menjaga pertahanan kaum muslimin. Dan yang kedua, mata yang itu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajul da'athu imra'atu dzatu husnin wa jamalin. Ya, dan yang berikutnya adalah seorang yang digoda oleh seorang wanita yang cantik, ya, yang memiliki kedudukan dan sebagainya. Faqala inni akhafullah. Ya, orang itu menolak, ya, rayuan dan bujukan wanita cantik. Dia mengatakan, sungguhnya aku takut kepada Allah. Inni akhafullah. Yang terakhir adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tasaddaqa biyaminihi. Ya. Seorang yang bersedekah lalu disembunyikan. Ya. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tasaddaqa bihi yaminuhu. Ya. Nah, ma tasaddaqa biyaminihi di sini tulisannya. Sehingga, ya, tangan kirinya atau istilahnya orang yang di sebelah kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan oleh orang yang di sebelah kanannya. Maksudnya di sini, ya, artinya tangan kirinya sampai nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan bahwa bagaimana sedekahnya ini adalah sedekahus sir, ya, sedekah yang tersembunyi, sedekah rahasia. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah mengatakan sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah sir adalah, yaitu dapat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sedekah yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah ini, ya, bersih dari riya. Ya, sedekah yang enggak mau dilihat orang. Ya, diam-diam seperti itu. Ya, ini juga yang sering dilakukan, ya, dalam cerita bagaimana Imam Ali Zainal Abidin itu selalu melakukan sedekah sir. Di samping ubudiyahnya, ibadahnya yang begitu kuat sehingga beliau mendapatkan julukan As-Sajjad. Ya. Beliau bukan hanya hubungan kepada Allah, tapi hubungan kepada masyarakat pun, ya, begitu baik. Beliau selalu melakukan sedekah sir ini, sedekah secara rahasia, sehingga nggak ada orang yang tahu. Setiap malam berkeliling, ya, memberikan makanan gandum, ya, atau kurma, dibawa sendiri, ditaruh di rumah-rumah orang yang membutuhkan, tanpa orang tersebut yang diberi itu sendiri nggak tahu siapa yang memberinya. Ini sedekah sir, ya. Sampai-sampai, ya, artinya kok bisa ketahuan padahal kan ini namanya sedekah sir. Kok bisa ketahuan itu yang melakukan Imam Ali Zainal Abidin? Ya, bisa ketahuan, yaitu ketika beliau meninggal, ya, orang-orang yang mendapatkan bantuan tadi nggak dapat lagi. Ya, mereka baru sadar bahwasanya, ya, yang selalu memberikan bantuan kepada mereka itu adalah Imam Ali Zainal Abidin.
Ini yang Rasulullah katakan, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tasaddaqa biyamini. Ini juga yang Allah Subhanahu wa taala katakan, in tubdus sadaqati fa ni'imma hiya. Jika kalian nampakkan sedekah, itu baik. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Akan tetapi apabila kalian menyembunyikannya, ya, enggak diketahui oleh orang, dan kalian berikan kepada orang fakir, fahuwa khairul lakum, itulah lebih baik buat kalian. Ini ya, karena ya tadi, kenapa seperti itu? Ya karena ini akan terbebas dari riya. Kita ketahui ya, sedekah, infak yang diikuti dengan riya, bahwasanya itu akan nanti ya tidak akan buyar nantinya, tidak ada pahalanya ya. Nah, tapi kalau bersedekah itu harus dengan keikhlasan, kebersihan yang suci dari riya ya. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah. Ini akan menjadi golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Ini saja ya kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan ayat berikutnya di hari Senin. Kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana qarabatin lana fi dinina ma lil kutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama. Nahda bil khair wa nukfa kulla syar. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.